Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, bagaimana kabarnya? Semoga para pejuang semua masih tetap keadaan sehat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Mardani dan hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Apa sih logaritma itu? Gampang atau mudah ya? Mudah pastinya ya. Nah, oke langsung saja ya. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan atau eksponen. Apa maksudnya ya? Nah, saya misalkan seperti ini ya. Ada perpangkatan A pangkat C sama dengan B. Nah, perpangkatan ini bisa kita rubah menjadi A log B sama dengan C. A ini disebut dengan basis, B ini disebut dengan numerus, C itu disebut dengan hasil. Apalagi ini kok tambah bingung ya. Oke, biar ini tidak bingung, kita rubah menjadi contoh saja ya. Kita rubah menjadi angka. Perhatikan seperti ini. Misal ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar teman-teman ya? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka jika ingin merubah ke logaritma, dibalikkan atau dirubah menjadi logaritma, maka ini menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Jadi bilangan pokoknya menjadi basis, kemudian pangkatnya menjadi hasil, kemudian 8-nya menjadi numerus. Gampang teman-teman ya, hanya merubah seperti ini ya. Satu lagi ya, contoh nomor 2. Jika ada soal misalkan 5 pangkat 4 sama dengan 625. Jika permintaannya dirubah menjadi logaritma, maka ini menjadi 5 log 625 sama dengan 4. Mudah teman-teman ya? Bisa ya? Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama adalah jika ada A log A sama dengan 1. Maksudnya, jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya pasti sama dengan 1. Masa iya? Oke, biar tidak bingung kita buktikan dengan angka ya. Contoh misal ada 2 log 2 sama dengan 1. Karena basis dan numerusnya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Kita coba buktikan dengan merubah dengan perpakatan ya. Kalau tadi perpakatan kita rubah menjadi logaritma, sekarang kita balik. Dari logaritma kita rubah menjadi perpakatan. Maka basisnya menjadi bilangan pokok, kemudian hasilnya menjadi pangkat, kemudian numerusnya menjadi hasil. Benar ya teman-teman ya? 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, jadi terbukti bahwa jika basis dan numerusnya sama, maka sama dengan 1. Satu lagi contoh, 3 log 3 sama dengan 1. Kita buktikan coba. Maka 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, paham teman-teman ya? Jadi diingat, ini penting ini. Jadi kalau basis dan numerusnya sama, maka sama dengan 1. Sifat logaritma yang kedua adalah A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Oh, jadi maksudnya N-nya kita lempar ke depan menjadi perkalian. Biar tidak bingung, langsung saya buat contohnya ya. Sekarang kita buat contoh. 3 log 9. Nah, ini kan tidak sama numerus sama basisnya. Maka yang bisa dirubah menjadi perpakatan yang mana? Numerusnya. Maka numerusnya kita rubah menjadi perpakatan. Menjadi berapa? 3 pangkat 2. Maka menjadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat. Basis dan bilangan pokoknya sudah sama. Maka kalau menurut sifat kedua ini, N-nya kita rubah ke depan. Maka 2 ini kita lempar ke depan menjadi 2 kali 3 log 3. 3 log 3 sama dengan berapa teman-teman? Sifat yang pertama tadi 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Sifat logaritma yang ketiga adalah jika ada A log B plus A log C sama dengan A log B kali C. Maksudnya ini bagaimana? Maksudnya teman-teman, jika ada 2 logaritma kemudian basisnya sama, kemudian tanda hubungnya penjumlahan, maka numerusnya kita kalikan. Langsung saja contoh ya. Ada soal 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, kita lihat 2 log ini kan basisnya sama-sama 2. Maka kita bisa satukan menjadi 2 log, jadi 1 ya. 4 dan 8 ini karena tanda hubungnya penjumlahan, maka dikalikan 4 kali 8. 4 kali 8 sama dengan berapa? 32. Maka menjadi 2 log 32. Nah, sama seperti sifat yang kedua tadi teman-teman.
2 log 32 ini kan tidak sama, maka kita samakan. 32 kita rubah menjadi berapa? 2 pangkat 5, maka menjadi 2 log 2 pangkat 5. Nah, karena sudah sama basis dan numerusnya, 5 kita rubah ke depan menjadi 5 kali 1 sama dengan 5. Gampang teman-teman ya. Oke, sekarang sifat logaritma yang keempat. Jika dikurangi A log B dikurangi A log C, maka ini menjadi A log B dibagi C. Bedanya apa teman-teman sama sifat ketiga? Ini pengurangan. Kalau dikurangi maka numerusnya dibagi, ya benar. Fokus ya, langsung contoh ya, biar tidak bingung. Jika ada soal seperti ini, 5 log 625 dikurangi 5 log 25. Kita lihat basisnya sudah sama ya, maka kita satukan, maka menjadi 5 log. Nah, numerus yang depan diapakan sama numerus yang belakang? Dibagi, karena tanda hubungnya dikurangi tadi ya. Oke, maka kita bagi 625 dibagi 625 dibagi 25 berapa? 25. Maka menjadi 5 log 25. Kita rubah teman-temannya, 25 ini menjadi berapa? 5 pangkat 2, maka menjadi 5 log 5 pangkat 2. 2-nya kita lempar ke depan, maka menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, para pejuang sekalian, kita menuju ke sifat logaritma yang kelima ya. Sifat logaritma yang kelima adalah seperti berikut. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M bagi N dikali A log B. Kok tambah bingung ya? Ini maksudnya gini ya. Jadi jika basisnya punya pangkat kemudian numerusnya juga punya pangkat, maka pangkatnya numerus dibagi dengan pangkatnya basis, sehingga basis sama numerusnya tetap di belakangnya. Bingung ya teman-teman ya? Oke, kita langsung contoh ya. Misalkan ada soal 8 log 16. Nah, 8 sama 16, 16 kan tidak bisa dirubah menjadi 8 pangkat. Kan nggak bisa, maka 8 sama 16 kita rubah menjadi pangkat semuanya. 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3, 16 kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, sekarang lihat teman-teman. Basis dan numerusnya sudah sama ya, sama-sama 2 ya. Nah, cuma sekarang masalahnya basisnya punya pangkat, numerusnya punya pangkat. Maka 4 sama 3 ini kita bawa ke depan menjadi 4 dibagi 3 menurut sifat yang kelima tadi ya. 4 dibagi 3. Dari mana 4? Pangkatnya numerus, 3 pangkatnya basis. Sehingga 2 log 2 tetap basis sama numerusnya. 2 log 2 berapa teman-teman? 1. Maka 4 per 3 dikali 1 sama dengan 4 per 3. Nah, untuk sifat ke-6, jika perkalian teman-teman, A log B dikali B log C. Maka kalau perkalian ini soal yang sangat saya senangi. Karena kenapa? Tinggal coret saja basis sama numerusnya. B-nya dicoret sehingga menjadi A log C. Langsung contoh ya. Misalkan ada soal 3 log 5 dikali 5 log 27. Nah, sekarang lihat karena ini perkalian, basis sama numerus ada yang sama tidak? Ada, 5 sama. Maka langsung kita coret, dihilangkan. Sehingga sisanya adalah 3 log 27. Sehingga 27 kita rubah menjadi perpangkatan, menjadi berapa teman-teman? 3 pangkat 3. Sehingga sudah sama ya, basis sama bilangan numerusnya, maka menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, setelah kalian sudah paham tentang sifat-sifat logaritma, sekarang saya berikan contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. 3 log 9 ditambah 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus lihat dulu basisnya ya. Berapa basisnya? Semuanya sama. Berapa? 3 log. Maka 3 log ini kita jadikan 1, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat numerusnya. Mulai dari depan ya. Ada 9, ada 18, ada 2. Maka kita gabungkan ini. Karena 9 dan 18 tanda hubungnya plus, maka 9 dan 8 kita rubah menjadi perkalian. Karena dikurangin min 2 di belakang, maka 2 ini menjadi pembagian. Maka kita tulis 3 log 9 kali 18 dibagi 2. Paham teman-teman ya? Sehingga kita kalikan atau kita coret 18 bagi 2 sama dengan berapa teman-teman?
9. 9 kali 9, 2. Oke, sehingga menjadi, mohon maaf, 9 kali 9 sama dengan 81. Sehingga menjadi 3 log 81. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana caranya? 81 kita rubah menjadi perpangkatan. 3 pangkat 4 sama dengan, nah, bilangan basisnya sama numerusnya kita lihat sudah sama, maka 4 kita pindah ke depan. 4 kali 1 sama dengan 4. Gampang teman-teman ya. Sekarang lihat nomor 2 teman-teman. 3 log 729 ditambah 5 log 625 dikurangi 4 log 256. Kita lihat basisnya dulu. Sudah sama belum? Nah, tidak sama ternyata. Maka kalau tidak sama seperti ini, kita rubah sendiri-sendiri. 3 log, 5 log, dan 4 log ini kita rubah sendiri-sendiri. Mulai dari awal ya, mulai dari depan. 3 log 729 karena basisnya 3, maka kita rubah menjadi perpangkatan. Berapa? 3 pangkat 6. Jelas teman-teman ya. Setelahnya 625 karena basisnya 5, kita rubah menjadi perpangkatan sama dengan 5 pangkat 4. Paham ya? Kemudian 256 karena basisnya 4, maka kita rubah menjadi 4 pangkat 3. Ya, kita awal lagi. Nah, 3 log 3 sudah sama tuh teman-teman. Sama dengan berapa? 1. Maka 6 kali 1. Yang tengah 5 sudah 5 sama. Maka 4-nya pindah ke depan 4 kali 1. Kemudian yang terakhir 4 log 4 sudah sama. Maka 3-nya pindah ke depan menjadi 3 kali 1. 6 kali 1, 6. Ditambah 4 kali 1, 4. Dikurangi 3 kali 1, 3 kali 1, 3. 6 tambah 4, 10. Dikurangi 3, 7. Bisa teman-teman ya? Nah, soal selanjutnya adalah nomor 3. Misalkan ada soal seperti berikut. 4 log 81 dikali 3 log 32. Nah, masih ingat sifat logaritma teman-teman, kalau dikalikan maka main coret-coret ya. Tapi angkanya kan tidak sama di sini, maka kita rubah perpangkatan dulu semua angkanya yang bisa dipangkatkan. Kita urut dari depan ya, fokus ya. 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 81 kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Kemudian 3 tidak bisa, maka tetap 3. Kemudian 32 kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Jelas teman-teman ya. Nah, kita dapat di depan lagi ya. Nah, sekarang lihat persamaan logaritma yang di depan. Basisnya punya pangkat, kemudian numerusnya punya pangkat, maka diapakan? Pangkatnya ini kita bagi. Maka pangkatnya numerus dibagi pangkatnya basis, maka 4 bagi 2. 2 log 3-nya tetap di persamaan logaritma. Kemudian yang belakang tetap teman-teman ya, 3 log 25. Nah, sekarang kita lihat perkaliannya. Nah, ini kan sudah sama, 3. Maka 3 ini bisa kita coret ya. Kemudian sisanya maka menjadi 4 dibagi 2 dikali 2 log 2 pangkat 5. Jelas teman-teman ya. Masih ingat teman-teman? 2 log 2 ini kan sudah sama. Basis sama numerusnya, maka kita coret atau sama dengan 1, maka sama dengan 5. Maka 4 kali 5 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Contoh soal terakhir teman-teman, nomor 4. Jika 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q, tentukan nilai 2 log 45. Kita lihat dulu bilangan basisnya teman-teman. Sudah sama semua ya? 2, 2, 2. Oke, maka berarti ini bisa dijadikan 1. Dijadikan 1. Hanya yang berbeda adalah numerusnya. Yang depan 3, yang tengah 5, pertanyaannya 45. Nah, maka kita harus rubah. 45 ini bisa kita rubah menjadi berapa? Dari 3 sama 5, yaitu 3 kali 3 kali 5. Berapa sih 3 kali 3? 9. Kali 5? 45. Benar teman-teman ya? Jadi 45 kita jabarkan 3 kali 3 kali 5. Sehingga kebalikan dari sifat yang pertama tadi, kalau di perkalian, penjumlahan tadi ya, penjumlahan kita gabungkan menjadi perkalian. Sekarang kebalikannya, ini perkalian, maka kita pisah menjadi apa? Penjumlahan. Maka 2 log 3 dari di depan, kemudian 2 log 3 lagi karena di tengah, kemudian 2 log 5 karena di belakangnya 5. Sehingga 2 log 3 sama dengan berapa di soal? Sama dengan P. Maka kita tulis P.
2 log 3 sama dengan berapa? P. 2 log 5 sama dengan berapa? Q. Maka P tambah P, 2P ditambah Q. Apakah 2 tambah P tidak bisa? Tidak bisa, maka tetap 2P plus Q. Nah, karena kalian sudah mengerti dan paham tentang logaritma, sekarang dicoba latihan soalnya ya. Ada beberapa soal di bawah ini, kalian coba kerjakan mandiri dulu, jangan tanya teman-teman. Tapi jika misalkan ada soal yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ke teman atau sharing kepada kakak, adik, atau kerabat. Atau juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab dengan secepatnya. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.